informatif dan inspiratif. Merkuri FM. 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Baik, kita segera mulai saja perbincangan kita solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama MSI Consulting. Dan selain Bu Novi dari MSI, ada juga Devi nanti yang ikut nimbrung. Dan saya menyapa Bu Novi dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas Aldi, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Selalu sehat loh, ketemu Mas Aldi berapa tahun ini setiap kali kelihatan sehat terus ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Karena nggak banyak yang dipikirin mungkin ya. Semua ngawur lah gitu loh ya. Penyiar tuh kan kayak gitu ya. Ya. Oke, tapi Bu Novi juga saya lihat semangat ya, sehat, senang memastikan teman-teman dari MSI semuanya sehat-sehat. Iya. Narasumber kita juga sehat kan hari ini ya? Iya, sehat semuanya. Tuhan. Ya, oke. Baik. Dan ini ada Mbak Audia Citra Pradita yang lebih akrab dipanggil Mbak Citra dari Bintang Insan Mulia, betul ya? Mbak Citra, apa kabar? Halo Pak, baik. Mungkin lebih bisa, iya itu mikrofon tidak bisa digeser-geser, jadi panjenengan yang harus agak maju. Siap. Sehat Mbak Citra? Sehat Pak, sehat, luar biasa sekali hari ini. Oke, baik. Nanti saya akan ngobrol juga tentang Bintang Insan Mulia ini, perusahaan bergerak di bidang apa, tapi saya menyapa Devi. Dev. Iya Pak, pagi. Gimana? Sudah mulai makin dekat ya? Iya, makin dekat. 7 Desember ya? Loh, hari ini 7 Desember, betul. Sabar. Ada waktunya, indah pada waktunya. Iya, betul. Oke, sehat ya Dev ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Nanti silakan untuk join juga. Dan topik kita hari ini itu adalah memaksimalkan potensi diri di tempat kerja. Menarik bukan hanya untuk Anda yang baru memasuki dunia kerja, tapi bagi Anda yang sudah berkarir cukup lama pun, ya Bu Novi ya, ini menjadi perbincangan yang menarik. Bagaimana sih sebenarnya Anda memaksimalkan potensi diri di tengah, mungkin ketika sahabat-sahabat Merkuri ini ada di level yang sudah non-milenial begitu ya. Tidak ada salahnya juga untuk tetap memaksimalkan potensi diri, karena selama hayat masih di kandung badan itu harusnya tetap belajar terus kan ya Bu Novi ya? Iya, betul Mas Aldi. Iya, oke. Jadi jangan dibilang nanti kayak Mas Aldi sudah tidak punya potensi yang bisa Loh ya apa lo saya ini mau suruh apa aja bisa loh. Jangan sampai kemudian beranggapan gitu ya. Iya, oke, baik. Saya ke Mbak Citra. Mbak Citra, Bintang Insan Mulia. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa nih Mbak? Ya, Bintang Insan Mulia itu perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing Pak. Outsourcing ya? Sudah berapa lama? Kita hampir 1 tahun sih. Hampir setahun Hampir 1 tahun, masih baru Pak. Relatif masih baru ya? Masih baru. Tapi tadi offer saya ikut dengar ketika ngobrol sama Bu Novi, karyawannya udah banyak banget ya, udah ratusan ya? Ya, karyawan kita saat ini udah hampir 400. 400-an, dan itu kalau boleh tahu melayani berapa perusahaan Mbak? Untuk saat ini kita sudah hampir 10 company. 10 company ya? Itu dibagi rata masing-masing 40-an atau beda-beda ya? Beda-beda. Ya. Ketika COVID, Bintang Insan Mulia berdiri di saat COVID dan tidak ada masalah dengan perusahaan outsourcing sepanjang pengalaman Anda? Justru awalnya karena melihat dari kondisi teman-teman, rekan terdekat, makin banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian sadar bahwa saat itu saya dan almarhum mama saya punya potensi mungkin ya kalau kita bilang hari ini gitu ya, potensi kita punya channel yang bagus, kita punya komunikasi yang tepat, kita tahu untuk bisa meng-create ini, jadi jadilah BIM ini gitu, jadilah perusahaan ini yang dengan harapan bisa membantu teman-teman yang ternyata lagi kekurangan keberuntungan mungkin ya, lagi tidak beruntung karena di PHK dan lain-lain gitu. Jadi ini memang justru muncul ketika momentumnya ada gitu ya, momentumnya dapat gitu ya. Oke, Bu Novi, hari ini yang menarik saya adalah question road yang kemudian beberapa pertanyaan itu diakhiri dengan mitos atau fakta. Saya bacakan aja ya. Setiap orang memiliki potensi yang sama, mitos atau fakta, Bu Novi? Saya katakan jawab dulu ya, mitos atau fakta ya. Yeah. Jadi
Kalau saya katakan sama, ya, tetapi samanya tidak sama plek-ketiplek gitu ya, Mas ya. Apa itu, Bu? Artinya itu satu orang dengan orang yang lain itu punya potensi yang berbeda-beda. Bahkan kembar aja bisa beda ya. Iya, bisa beda. Artinya ingredients-nya itu loh, itu jadi dalemannya itu komposisinya yang berbeda, tetapi semuanya sebenarnya mempunyai potensi yang sama. Karena kalau kita bicara potensi ya itu sebenarnya kemampuan, kekuatan, kesanggupan kita gitu. Daya yang itu sudah berwujud maupun yang belum terwujud gitu, tetapi masih perlu dioptimalkan seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, Mas Aldi. Artinya masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Saya misalnya punya potensi bawaan yang pastinya nggak akan sama dengan Mas Aldi. Gitu ya. Karena komposisi dari DNA kita yang berbeda, sehingga kemudian apa yang menjadi kekuatan dari diri saya itu pasti berbeda. Tetapi masing-masing itu tadi bisa dikembangkan secara optimal sesuai dengan ya itu tadi apa yang kuat dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang itu, Mas. Jadi kalau Bu Novi menjawab fakta tapi nggak plek-ketiplek gitu ya. Kalau kamu Citra apa? Ya, plek-ketiplek tapi nggak fakta gitu. Ya emang setiap orang itu punya potensi, fakta banget sih. Setiap orang punya potensi, memang setiap orang belum tentu sama nih potensinya gitu. Tapi apa sih yang membedakan? Pasti banyak faktor ya. Entah itu lingkungan, keluarga, terus seperti tadi Bu Novi bilang DNA. Terus pengalaman juga pasti membenturkan itu kepada potensi yang lain, memunculkan potensi yang baru, atau mungkin justru malah permasalahan bisa membentuk potensi yang baru juga. Jadi dibilang setiap orang pasti punya potensi, itu setuju sih. Setuju ya. Artinya sampai di sini sebetulnya terlepas dari nanti talentanya kemana, tetapi jangan pernah underestimate dengan diri sendiri ya. Betul. Karena semua orang terlahir dengan potensinya masing-masing. Betul. Devi pasti tinggal nyontoh. Apa jawabannya? Soro lo bagiannya terakhir ini. Sakno lo dia. Nanti kamu habis ini yang pertama kok. Benar, dirangkum aja dari jawaban Bu Novi sama Mbak Citra. Benar, fakta memang Pak. Semua orang tuh potensinya sama, tinggal kita milih jalannya aja di mana. Kita ngasahnya di mana, kemudian ada DNA juga bakat. Itu apakah kita mau ngembangin atau kita mau stop di situ aja, itu pilihan. Tergantung pilihannya masing-masing. Seperti itu. Oke, baik. Supaya adil ya, kamu yang pertama Dev. Sekarang pertanyaan keduanya ini masih mitos dan fakta ini. Potensi berkaitan dengan aspek bobot, bibit, bebet. Mitos atau fakta? Bebet apa? Bebet apa bebet? Bebet ya? Pak. Bobot, bibit, bebet ya? Betul. Oh, nggak pakai K ya? Enggak ya? Bebet. Mitos atau fakta itu? Bobot, bibit, bebet itu mitos atau fakta? Kalau dari saya bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Tuh, nggak boleh, jawabanmu kok enak. Ya apa aku nilainya kalau gitu? Iya. Dia soalnya kan tadi seperti saya bilang di awal kan, itu pilihan. Kalau dari bibit, bebet, bobot itu bisa jadi kan lingkungan terdekat nih, dari mungkin dari keluarga atau dari orang terdekat. Turunan seperti gitu itu, ya? Betul. Dari seperti itu, atau bahkan bibit bobotnya dia di lingkungan kerja itu bisa jadi bentuk dia lebih positif. Kalau bebet itu apa tuh? Lingkungan ya? Bebet itu apa? Kalau bibit itu kan bibit ya, bobot itu bobot, bebet itu apa ya? Nah itu saya baru mau ngomong, ini kayak pembicaraan di luar milenial deh. Bobot bebet itu apaan? Bebetnya ini Pak. Kalau bebek saya tahu, tapi kalau bebet, nah ini bibit, bebet, bobot. Ya istilahnya. Bebet itu apa ya Bu Novi ya? Tahu juga ya. Ya dari diri sendiri, mulai dari kayak kualitas diri, terus gitu keluarga dan sebagainya, kayak gitu dipertimbangkan kayak gitu loh Pak. Dari tiga aspek. Lah yang ini bebet ini saya nggak berani lebih lanjut nih Pak. Takut salah nih. Lupakan dengan bibit, bobot, bebet lah ya. Yang penting tapi intinya adalah orang berbobot atau enggak itu. Betul. Banyak faktornya gitu ya. Oke, Mbak Citra. Meskipun nggak ngerti bibit, bobot, bebet, mungkin bahasa sekarangnya yang milenial mungkin privilege sekali ya. Betul ya Bu ya. Mungkin lebih ke privilege. Jadi bawaannya dari sononya, atau mungkin sesuatu yang menjadi keistimewaan. Itu kalau milenial yang saya tahu itu mereka selalu bilang itu gawan bayi. Kawan bayi. Bukan milenial itu. Bukan milenial. Ya, privilege itu selain mungkin bawaan bayi atau lebih ke ada keuntungan-keuntungan karena kita sebagai mungkin anak dari keluarga ini punya kekayaan sekian. Itu fakta ya, itu fakta. Itu berkontribusi gitu ya. Berkontribusi itu pasti berkontribusi, diakui atau tidak itu berkontribusi gitu sih.
Oke. Jadi fakta. Fakta ya. Sekarang Bu Novi yang nyontoh, ayo Bu, jawaban. Kalau saya hanya berkaitan gitu ya, kalau hanya potensi itu hanya karena bobot bibit bebet, itu sebenarnya mitos. Artinya mitos itu bukan karena kemudian kita punya privilege yang tadi menjadi keistimewaan kita. Otomatis gitu belum tentu ya. Kemudian kita juga akan bisa punya kemungkinan untuk berkembang sama seperti privilege yang kita bawa dari awalnya, misalnya dari keluarga, dari status sosial orang tua, yang kayak gitulah Mas Aldi. Gitu. Jadi kalau hal yang seperti itu saya katakan hanya karena itu mitos, karena sebenarnya tadi banyak hal yang bisa membentuk kita, gitu kan. Termasuk tadi masalah membentuk kita, terus kemudian pengalaman kita berhadapan dengan orang. Nah, itu malah bisa menjadi peluang yang sebenarnya mungkin potensi kita itu untuk gitu ya. Ada lagi ya, Mari. Belum muncul secara apa tadi plek-ketiplek sekarang untuk. Seperti itu, dan kemudian akhirnya bisa berkembang menjadi lebih baik. Karena kalau kita bicara potensi, mungkin yang dikatakan potensi dasar kita itu adalah kayak pemberian yang dari yang atas, yang kita punya potensi yang cipta rasa karsa itu kan gitu ya. Jadi cipta itu sebenarnya kita punya kemampuan, manusia itu sebagai makhluk yang sempurna, diciptakan sempurna, itu punya kemampuan untuk menciptakan, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun lingkungan gitu kan. Terus kemudian cipta rasa, kita punya kemampuan, rasa itu kemampuan memahami kebutuhan orang lain menjadi lebih baik kayak gitu kan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang gitu. Terus cipta rasa jadi membuat mana yang baik, mana yang benar, yang seperti itu. Termasuk karsa itu kayak kemauan untuk mewujudkannya kayak gitu kan Mas. Jadi itu tadi potensi kita sebenarnya masing-masing punya tadi itu potensi dasarnya. Itu kalau mau disandingkan dengan yang bobot bibit bebet tadi itu sebenarnya ini kan bertolak belakang ya, bukan bertolak belakang ya. Jadi tidak searah kayak gitu. Tidak linear lah ya. Tidak linear. Betul. Artinya sangat bergantung kepada effort juga gitu ya. Betul. Masing-masing individu. Nah, kalau yang ini pasti saya yakin ini berbeda-beda karena ini terkait dengan pengalaman gitu ya, atau frame of reference gitu ya. Soal koneksi, potensi tanpa koneksi tidak ada artinya, mitos atau fakta, Bu Novi? Apakah koneksi memang menjadi segala-galanya? Tetapi tidak haram juga sih ya kalau misalnya kita menjawabnya ya. Tapi monggo Bu Novi. Jadi kalau saya apa tadi pertanyaannya, potensi tanpa koneksi artinya apakah itu mitos atau fakta? Saya katakan tergantung sudut pandangnya. Kalau saya katakan ini adalah mitos, artinya bukan tidak ada artinya gitu ya. Jadi tanpa koneksi terus kemudian kita nggak jadi apa-apa gitu kan Pak. Nah itu kalau menurut saya mitos. Itu Karena yang sekarang ini mungkin beberapa kali kemarin kita siaran sempat dengar juga harus kenal orang dalam kayak gitulah. Ini kan sekarang lagi ngetren ini ya istilah orang dalam kayak gitu kan. Dan yang saya sebenarnya agak sedikit prihatin itu beberapa kali saya ngasih acara pembekalan ke anak-anak SMK yang sekelas SMK itu kalau ditanya gitu apa yang membuat kamu bisa sukses, antara lain tuh banyak yang jawab tuh orang dalam loh. Begitu. Jadi kan maksudnya ininya yang harus dirubah gitu loh, bahwa kita punya potensi tapi kemudian punya orang dalam ya pasti akan jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kita tidak punya potensi, punya orang dalam mungkin sesaat tok gitu kan, sesaat saja gitu ya. Tapi habis itu kan nggak bisa nggak sustain gitu ya. Seperti itu. Oke. Monggo ditanyakan ke yang lain nanti. Iya. Sabar Bu Novi. Iya Bu Novi. Saya pasti menanyakan ke yang lain. Mbak Citra monggo. Bu Novi sudah nanti plek-ketipleknya keluar lagi nanti. Iya, kalau saya sih mitos, setuju bahwa memang masing-masing dari kita itu seharusnya bisa percaya dengan diri kita ya. Jadi koneksi itu tidak semerta-merta membuat ada potensi kemudian muncul gitu aja, enggak gitu. Dan kalaupun kita sudah punya potensi kemudian karena kita nggak punya koneksi dia akan jadi tidak muncul atau dia tidak berkembang, itu juga tidak gitu. Karena iya sesimpel kalau misalkan kita bilang koneksi mempengaruhi begitu ya, atau mutlak katakanlah karena ada koneksi kita jadi punya potensi, berarti kita underestimate dong sama diri kita, berarti kita nggak percaya dong sama diri kita. Terus kalau kita aja nih nggak percaya sama diri kita, bagaimana orang lain bisa percaya gitu sama diri kita? Padahal
yang harus percaya itu pertama adalah diri kita. Mungkin sekarang lebih banyak namanya self branding. Wah, kalau misalkan kita sudah punya potensi, tinggal branding diri, betul. Bahasa sederhananya itu menjual diri, tapi konotasinya positif. Positif, betul. Tinggal bagaimana kita membranding diri kita kan. Banyak banget kok caranya. Sosial media udah di mana-mana nih, akses platform apapun ada. Gitu kan, radio, mau dia podcast, YouTube, gitu kan, apapun bisa gitu. Jadi kalau misalkan punya potensi nggak perlu takut kalau misalkan nggak punya koneksi. Tapi itu selagi kalian aja pede nih sama diri kalian sendiri gitu ya, just do it. Itu pasti makin gede kok. Ketika balik ke bintang insan mulia, ketika Anda merekrut, tidak mementingkan koneksi juga ya Mbak Citra ya. Artinya seperti apa? Apakah Anda memang open recruitment, orang boleh bikin kirim CV-nya begitu, atau seperti apa? Oh ya, kalau misalkan untuk kepada calon kepada kandidat mungkin ya, kalau kepada kandidat sih branding company itu penting gitu. Tapi kalau misalkan koneksi yang dimaksud mungkin lebih pada bagaimana kita bisa branding company untuk bisa bekerja sama kali ya. Ya itu impact sih, itu perlu juga sih. Tapi kan tidak semerta-merta dengan ada koneksi kemudian kita jadi run gitu, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan nih bahwa kita punya kualitas yang bagus, bagaimana kita punya tujuan yang benar gitu. Kalau misalkan kita kerjasama, yang pasti kan ada visi misi yang sama, ada persamaan di antara itu, entah mungkin sama-sama setuju atas beberapa hal. Mungkin ada perusahaan yang maunya misal syar'i dan lain-lain, itu kan pasti beda ya. Masing-masing perusahaan itu punya identitasnya masing-masing gitu. Nah, tinggal disesuaikan itu aja sih sebenarnya. Ya, itu kalau di teman-teman Tionghoa dikenal dengan hopping ya. Ya. Hopping itu penting, tapi makin hari ketika anak-anak milenial mulai menguasai jajaran manajemen, tidak menjadi satu-satunya. Kalau dulu merem gitu ya, ini bisnis kita gitu ya. Pokoknya hopping, kami di radio tuh pasti dapat iklan, tapi kalau sekarang enggak. Devi, angel ya Devi ya kamu ya? Enggak ya? Pinter ya. Kamu kok tambah pinter tuh Dev? Iya, diajarin Bu Novi. Oh gitu. Dev, gimana Dev? Kalau pengalaman Devi sendiri ketika mungkin kan udah beberapa tempat kerja gitu ya? Kalau Devi lebih ke mitos, karena Devi tim mitos. Devi dari awal mulai karir juga nggak ada koneksi Pak, nggak kenal dunia mungkin marketing, dunia HR, itu nggak ada koneksi sama sekali. Dan pure kita just do it tadi ya. Oke, kita pede aja. Pure saya, bukan kita dong. Oh iya, saya. Oh ya betul, saya. Kan ngomong sama penyiar nggak boleh salah. betul. Ya benar-benar pure, langsung taruh aja. Kita ada platform banyak, kita ada media belajar juga banyak, ada teman-teman mungkin teman-teman nongkrong, teman-teman kampus, itu kita brainstorming juga gimana caranya untuk ningkatin potensi diri. Terus gitu kita siap masuk di dunia industri, dan kita ketika di-hire oleh suatu perusahaan kita nggak ngecewain. Meskipun mereka ada sistem onboarding ya, tapi tetap kita harus punya target sendiri, kita harus punya due date atau timeline sendiri. Meskipun mereka kasih timeline yang segitu banyak, tapi kita harus ada target. Iya. Ya, artinya Devi yang mungkin sudah masih kategori milenial akhir-akhir lah ya gitu ya. Milenial akhir-akhir. Iya. Sisa-sisa Laskar Pajang gitu ya. Betul. Tapi dia membuktikan bahwa ternyata koneksi tidak segala-galanya. Ya, potensi diri jauh lebih dibutuhkan di era sekarang ini. Baik, teman-teman, Bu Novi, kita break dulu. Saya harus ke iklan. Setelah itu nanti kita lanjutkan kembali. Silakan untuk Anda sahabat Mercury yang mau sharing-sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Ya, nanti kita bikin sesi tersendiri untuk bagaimana beriklan ya. Menarik ternyata. Oke, baik, saya akan lanjutkan, tapi mitos faktanya sudah habis ini sahabat Mercury ya. Jadi nanti kita ini yang bikin rame ya. Yang hari ini bikin jadi kayak tebak-tebakan itu karena mitos atau fakta. Tapi, nah ini menarik ini. Mungkin bisa mulai dari Devi. Dev, tadi Anda menyampaikan bahwa ketika saya menanyakan seberapa penting koneksi, Anda bilang tanpa koneksi pun saya bisa menjadi Devi seperti yang sekarang. Dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda gitu ya. Nah,
cara untuk bisa mengetahui atau mengukur potensi kita. Kalau Devi sendiri seperti apa? Untuk ngukur ya Pak Wai, kalau ini ngukur. Bagaimana kita tahu, ini Devi ini potensial nih, soal menjual belakangan deh, yang penting kita tahu dulu, oh aku ini pede banget kalau soal ini aku potensi banget gitu, jago banget aku gitu. Oke, awalnya nggak gitu Pak, Devi dulu nggak pede, jujur aja, awal malah. Dari desa ya kamu ya? Iya betul. Lu ya kan lu, biasanya orangnya nggak pede itu dari desa. Ya, dari awal di pertengahan kuliah sih langsung terjun ke dunia marketing, di situ pelan-pelan. Baru mulai. Lingkungan bentuk Devi sedemikian rupa, terus akhirnya mematahkan apa sih mindset ya, dari mindset yang tadinya kalau misalnya kita nggak berubah sekarang ya nggak bisa, kita nunggu nanti ya gitu kan. Dan disupport juga, kita media belajar sudah banyak, tinggal kita mau ada semangat belajar atau enggak, ya dibalikin lagi ke kita. Terus gitu, relasi itu juga perlu, karena apa, dari kita seringnya ketemu orang baru, itu banyak ilmu baru yang kita bisa serap dari mereka, seperti itu. Nah dari situ baru Devi istilahnya tuh kita nemu potensi yang Devi mau kembangin, yaitu di dunia komunikasi dulu, marketing, karena memang bidang awal yang bisa bentuk Devi adalah marketing. Kemudian kesempatan yang Devi dapat yang pure di industri, di HR. Kebetulan dan itu sesuai passion ya? Betul. Kita sesuai dengan pendidikan juga, ternyata sama di HR. Aku sekolahnya di psikologi, jadi match, kemudian dapat teman-teman atau tim yang support untuk Devi bisa belajar semua hal di situ, dan teman-teman yang lain di grup industri juga sama, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Sekarang juga di handle sama Bu Novi itu banyak banget itu juga karena kelebihan Anda ya. Kalau enggak Bu Novi enggak narik Anda gitu ya. Kalau itu saya nggak berani jawab nih Pak. Itu penilaian orang. Malah kamu pura-pura aja. Kak Devi, dalam satu kalimat apa kelebihan Devi? Ya kan katanya harus self branding tadi. Oke, kalau harus menjual diri gitu. Ya, itu biasanya otomatis Pak kalau ditanya. Tapi ini kok nggak keluar-keluar ya Pak? Loh, kamu takut pasti. Karena ada Bu Novi ya? Iya nih. Bu Novi nggak dengar kok. Sama tingkat ya Bu Novi ya, biar dia nggak bisa ngomong ya. Kalau Devi itu lebih ke apa sih, sensitif sama kesempatan ya. Kalau Devi bisa bilang. Jadi kalau misalnya ada kesempatan nih, oh Devi bisa masuk. Kayak gitu. Sip. Kita ke penelpon ya teman-teman ya. Selamat pagi Merkuri. Oke Mas Aldi. Ya, oke Mas Dewa. Tadi sudah saya angkat di WA. Oke, monggo silakan. Jadi langsung ini tadi saya antara setuju dan tidak setuju. Setujunya itu sekarang ini banyak orang akan, kalau tadi nggak butuh koneksi, saya nggak setuju. Karena kalau orang pengen viral juga butuh netizen juga ada koneksi. Otomatis orang itu sebenarnya nggak punya bakat, orang itu nggak punya kemampuan, tetapi karena viral, karena sikapnya yang bikin orang pusing, akhirnya jadi banyak yang nge-like, banyak yang unlike, dan itu akhirnya jadi viral. Viral itu kan nggak harus yang positif, ya, tapi juga jadi viral. Jadi itu sebenarnya netizen juga koneksi gitu loh. Menurut saya begini. Yang kedua adalah pejabat itu juga kalau ada kedekatan dengan partai, ya dia juga nggak akan bisa menjadi kepilih gitu ya. Termasuk juga para pengusaha-pengusaha tidak ada koneksi dengan parpol, gimana dia bisa ini ya lancar usahanya, termasuk orang-orang pintar di dunianya, tapi kalau dia nggak dekat dengan istana, nggak akan dia jabat jadi menteri. Koneksi itu perlu menurut saya. Sekarang banyak orang pintar yang nggak masuk di lingkaran presiden juga banyak gitu loh. Itu kan berarti butuh koneksi. Orang kedekatan dengan presiden juga gitu loh. Jadi koneksi itu penting menurut saya sih. Walaupun ngomong bakat itu emang perlu, tapi menurut saya sih sampai sekarang pun di Amerika pun koneksi tetap bernomor satu menurut saya. Tapi kalau Bu Novi berpendapat lain itu tiap orang yang pendapat masing-masing ya. Terus lalu dicontohkan di dunia relawan, itu semati-matian kita punya prestasi, kita bisa kerja, kita mau mati, kita relakan nyawa kita. Si dapat penghargaan itu komandannya tetap, si dapat award Pak Gubernure. Mana relawan yang paling aktif, relawan paling tidak mau pulang? Ya ono Pak Riwote. Ya itu mau saking semangatnya sampai habis mungkin pulsanya habis, gak kerasa. Saya menangkap Mas Dewa yang terakhir itu memang keterlaluan ya. Relawan yang suruh kerja, yang dapat penghargaan ini, tapi biasanya karena namanya juga relawan, mudah-mudahan itu memang bekerja rela, tidak mendapatkan apa-apa, termasuk juga apresiasi. Tapi tenang saja, Tuhan mencatat kok. Tuhan nggak pernah salah mencatat semua kegiatan kita. Kalau yang pertama tadi, saya
kami ini agak berbeda dengan Mas Dewa, karena kalau ranahnya politik emang susah ya. Iya, betul. Kan kita ini ngomong di private sector, kita ngomong di perusahaan-perusahaan swasta yang notabene kayak begitu. Tapi monggo silakan Mbak Citra deh biar menjawab duluan. Ya, tapi mungkin kita lebih ke ngelurusin dulu kali ya. Jadi yang dimaksud tadi bukan tanpa koneksi, maksudnya gini, tadi kan disimpulkan bahwa kan tanpa koneksi kita tuh jadi nothing gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Artinya yang tadi kita bicarakan adalah mungkinkah kita itu tidak punya koneksi, mungkinkah kita tidak punya potensi hanya karena kita tidak punya koneksi? Itu kita jawab mitos. Karena tanpa koneksi kita masih tetap bisa punya potensi kok. Tapi kita bicara potensi ini banyak faktor ya, banyak jalan gitu, banyak profesi gitu. Tapi mungkin tidak berguna atau tidak berlaku pada profesi tertentu. Itu oke, tapi artinya kita bisa simpulkan bahwa potensi itu tetap bisa muncul meskipun tanpa koneksi. Sesimpel tadi mungkin dicontohkan kalau misalkan di media sosial gitu. Tapi kan kita tetap akan viral, kemudian akan jadi koneksi. Tapi kan dimulai dengan potensi tetap ada dulu ya. Jadi akhirnya baru koneksinya mengikuti gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Artinya yang perlu dilurusin tadi, kita bukan menyampaikan tanpa koneksi kemudian kita jadi nggak punya potensi gitu ya. Itu intinya. Jadi ya sedikit yang perlu dilurusin sih Pak. Jadi biar nggak salah paham aja gitu. Oke, baik. Bu Novi sekarang. Kita banyak melihat orang sukses yang berpotensi, tetapi di awalnya dulu ya bukan apa-apa. Maksudnya mereka nggak punya koneksi, tetapi karena dia bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki, mengembangkannya, kemudian sampai kemudian kelihatan ekspertisnya gitu ya. Kemudian orang jadi percaya dengan kemampuannya. Kemudian dia juga mampu menyampaikan dengan baik, istilahnya self branding itu kemudian diterima oleh orang lain. Nah, baru kemudianlah dia koneksinya itu akan datang gitu. Jadi kalau orang pada dasarnya ini punya potensi dan kemudian dia kembangkan gitu, maka koneksinya pasti akan datang. Jadi artinya orientasi pertama kita itu yuk kembangin potensi dulu. Betul. Soal koneksi jangan artinya sampai kita terkontaminasi, teracuni dengan cari koneksi potensi belakangan, yang penting koneksi jalan dulu. Itu jangan kayak bahasa gitu. Surabaya itu apa sih? Jangan jiper dulu itu loh. Ya kan? Jangan jiper dulu, jangan mundur dulu hanya karena nggak punya koneksi terus kita merasa nggak mungkin nih saya punya potensi gitu. Enggak. Yuk kita pasti punya potensi kok. Masing-masing orang udah diciptain dengan potensinya masing-masing. Iya. Lebih ke sana goals dari pembicaraan kita. Betul. Apalagi kalau kemudian kita punya kemampuan self branding yang bagus. Betul. Tapi Bu Novi, yang saya mau tindak lanjuti itu pertanyaannya adalah tidak semua orang bisa dalam tanda petik menjual diri ya. Ada orang yang sebenarnya potensial, tapi mungkin dia pemalu, mungkin dia juga nggak ngerti caranya, sehingga sulit sekali untuk bisa dilirik oleh orang lain sampai kemudian orang baru ketemu begini, oh kamu itu pinter toh, ayo ikut saya gitu. Itu kan kerugian juga gitu. Betul. Bagaimana sih cara self branding itu? Mungkin kita agak keluar konteks, tapi ini mungkin masih ada kaitan ya. Masih ada kaitannya, sangat berkaitan. Jadi kalau bagaimana sih supaya kemudian apa yang kita miliki itu dilihat oleh orang lain. Tadi itu Mas, kita punya cipta, rasa, karsa gitu kan. Artinya tadi itu, kalau kita punya sesuatu yang kemudian kita rasa itu baik, maka kita bisa menciptakan, kita bisa menciptakan tuh apa ya? Ya tadi itulah, dengan keahlian kita kemudian kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, bagaimana supaya ini bisa dilihat oleh orang lain? Gunakan yang kedua gitu loh. Rasa, bagaimana kita ini bisa melihat dari perspektif orang lain, apa sesuatu yang kita punya tadi itu bisa bermanfaat untuk orang lain seperti apa. Jadi caranya adalah ya kita target audiensnya kita, bahasa apanya ya, orang yang secara langsung menerima benefit yang kita miliki, keahlian yang kita miliki itu siapa. Nah, kita aktif di sana, kita melakukan sesuatu untuk di sana, karena nanti yang berbicara bukan kita lagi, tetapi orang atau komunitas yang ada di sekitar kita yang mendapatkan manfaatnya, yang kemudian mengakui keberadaan kita, yang akan bercerita gitu. Tetapi tadi itu, bahwa yang kedua itu harus dikembangkan. Kita ngerti nih bahwa apa yang kita miliki ini bagaimana menjadi lebih berguna, menjadi lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak dengan kemampuan rasa kita memahami orang lain tadi. Nah, ketika yang lainnya sudah dapat manfaatnya,
yang akan bercerita, yang akan memviralkan itu adalah orang-orang di sekitar kita. Gitu. Ya, mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail ke personal branding ya, usul topik personal branding ya. Tapi kita ke penelpon dulu ya, Bu Novi ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarito, monggo silakan. Ya, ini perusahaan outsourcing ya. Bintang Insan Mulia. Ya, Insan Mulia itu perusahaan membentuk outsourcing baru dianukan ke perusahaan-perusahaan gitu, betul? Iya, betul. Ya, jadi berapa dalam bidang apa saja perusahaan outsourcing ini? Gitu, itu harus sudah ahli semua dia, yang mana sih bagian bersih-bersih, bagian macam-macam lah, bagian apa-apa itu apa sudah bisa semua, ya kan kadang-kadang belum. Tadi ada yang ngomong kita bisa sempurna, nggak bisa. Apanya Pak sempurna Pak? Nggak tahu, saya dengar tadi kata-kata sempurna apa siapa itu? Rokok paling Pak ya, rokok itu loh Pak. Jadi kalau bisa sempurna milik Tuhan, milik Gusti Allah, ya kan? Lantas juga kita Bu Novi ya, diri tadi apa sudah berdoa dulu, apa berdoanya belakangan. Jadi harusnya semua itu berdoa dulu biar dijabahi sama Gusti Allah, Tuhan kan gitu. Jadi saya setuju banget dengan Mas Dewa tadi. Jadi semua itu pasti ada hal-hal yang tong kali kong atau apa gitu yang namanya. Contohnya Bu Novi ya, apa yang perusahaan outsourcing itu apa bisa outsourcing di PNS, pegawai negeri. Pegawai kan PNS. Pegawai negeri itu outsourcingnya actionnya abal-abal, yang bikin outsourcingnya cuma bagian pegawai situ aja. Ya kan? Kalau pegawai negeri itu gitu. Jadi karena istri saya itu kan pegawai negeri, jadi tahu betul. Jadi sing koncone, sing dulure atau apa. Jadi itu outsourcing itu kadang-kadang abal-abal. Suatu contoh saja. Saya ini adiknya deputinya BUMN Pak Sumaryanto. Saya Sumarwito. Saya kakaknya. Saya daftarkan ke bagian jaga loket tol itu. Saya nggak perlu ngomong sama adik saya juga nggak mau bantu saya. Saya bawa ponaan dari istri saya, Pak, ngomong, Pak saya dia tahu kalau saya masnya deputinya, langsung ditompo aja. Malah karena ponaan saya itu kan lulusan S1 Jember. Terus, loh Pak, kalau S1 jangan daftar di sini. Ini untuk SMA daftar aja di Jakarta ke Pak Sumaryanto. Enggak, ini saya untuk pengalaman kerja. Nah, dia juga kena gini. Waktu dia hukum, dia datang ke kejaksaan, ada yang anak-anak jaksa atau apa gitu yang sudah sampai hari terakhir itu ponaan saya terpental. Nah itu kan semua itu kan ada koneksi. Jadi kalau bohong lah, kalau nggak ada koneksi atau harus gini semua bidang pasti ada koneksi. Baik. Ya gitulah. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak, koneksi di mana-mana ada. Kalau nggak ada koneksi nggak bisa internet. Iya kan. Radio aja geser dikit frekuensinya nggak nyampe ya Pak. Iya Pak, apalagi kalau paketannya habis, koneksinya lelet Pak. Soal perusahaan outsourcing ya, bagaimana yang pengalamannya Mbak Citra? Oke. Tadi semoga kita tidak pernah menyebutkan sempurna ya. Tadi sepertinya sependek ingatan saya kita nggak lagi ngomongin kesempurnaan gitu. Atau gini aja supaya kita sepakat bertiga, Devi yang nyebutkan kan ya. Kamu sih Dev. Iya Devi itu. Aduh, Devi memang ya sempurna. Jadi di awal kita juga sebutkan bahwa potensi adalah pembelajaran seumur hidup. Tadi kan seperti ya Bapak sampaikan di selama badan nih masih bernyawa gitu ya istilahnya kan kita tetap harus menggali diri kita gitu. Dan begitupun dengan perusahaan, begitupun juga dengan karyawan, begitupun juga dengan klien. Semua di antara kita itu pasti berusaha untuk terus bertumbuh gitu ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Saya yakin juga tidak ada perusahaan yang merasa sempurna. Sekelas perusahaan apa? Sebutkan deh perusahaan terbesar yang ada di dunia ini aja. Misal kita sebutin Elon Musk yang bikin Tesla gitu.
sampai sekarang apakah dia berhenti untuk berinovasi? Enggak, jawabnya. Dia terus bertumbuh, dia menciptakan banyak banget salah satu istilahnya inovasi-inovasi lainnya. Mungkin mobil udah diciptain, terus ciptain lagi mobil nyetir sendiri. Terus udah selesai nyiptain Tesla yang bisa nyetir sendiri, dia ciptain lagi gimana keluar angkasa sendiri misal. Banyak hal yang akhirnya terus bertumbuh. Jadi begitupun juga dengan kita. Jadi tidak boleh menyebutkan bahwa masing-masing kita itu sempurna. Atau mungkin sederhananya tidak boleh berpuas diri ya. Karena berpuas diri itu membuat kita potensinya jadi terbatas. Jadi merasa kita nggak mau belajar lebih. Jadi membuat kita tidak mau berusaha lebih gitu. Itu sih kalau misalkan dari saya ya. Begitupun dengan perusahaan kami gitu. Artinya kita pasti mengevaluasi diri, pasti membuat semakin hari semakin baik gitu. Oke, baik. Gitu. Devi mau menambahkan, mungkin juga komen untuk Pak Sumarwito sebelum saya ke iklan. Oke, kalau untuk tadi ya perkara mitos fakta nih yang jadi panjang dan lebar ini pembahasan. Kalau dari itu mungkin kalau bahasa milenialnya ya, kamu tim mitos, kamu tim fakta kayak gitu. Ya memang nggak ada salah dan nggak ada yang benar, tinggal kita pilih jalan yang mana sebenarnya di awal. Kalau kamu pilih mitos ya udah. Gali yang bikin kamu happy itu lebih dikembangin lagi. Contoh misalnya kalau dia memilih sebagai koneksi itu sebagai pilihan utamanya, yaitu dikembangin, itu difokusin biar apa potensinya juga timbul di situ. Tapi kalau potensi yang lebih muncul lebih pertama muncul ya udah itu yang dikembangin kayak gitu. Jadi tinggal pilih yang mana aja yang membuat kita happy, yang membuat kita termotivasi, terus gitu jalan dan sukses. Intinya kan kita berhasil. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Tapi saya break dulu kembali. Kita ke pesan-pesan dulu, sahabat Mercury. Baik, kita masih di menggali potensi diri di tempat kerja, artinya meningkatkan kemampuan kita. Saya bergeser untuk menyapa sahabat-sahabat Mercury. Saya pilih saja, mudah-mudahan waktunya semua cukup ya, ke Ibu Firda. Seringkali anak-anak yang punya potensi atau bakat tertentu itu kalah bersaing dengan anak-anak yang notabene orang tuanya punya kemampuan lebih secara materi, dengan menghalalkan segala cara. Ada juga masih kayak begini ya. Bagaimana memotivasi anak-anak yang punya bakat lebih tapi tersisih dengan materi? Saya mulai dari yang senior dulu ya, Bu Novi. Saya gini, mau saya katakan apa ya? Jadi tidak menjamin bahwa materi yang dimiliki orang tua itu salah satu-satunya yang membuat anak jadi sukses. Itu banyak contoh anak-anak yang dapat beasiswa seperti itu. Bahwa memang dan banyak juga kalau dibalik anak-anak yang orang tuanya berkelimpahan materi tetapi juga nggak sukses kan kayak gitu. Artinya kalau tadi secara materi berkelimpahan itu kan mereka mestinya ini punya potensi yang bagus gitu ya, potensi baik dari dalam dirinya maupun supporting dari lingkungannya. Nah itu banyak juga yang sebenarnya tidak berhasil. Jadi kalau mau ditimbang jangan kemudian diekspos yang tadi itu, seperti yang sekalian menjawab pertanyaan Pak Sumarwito. Jadi jangan diekspos yang jumlah kecilnya yang kemudian seakan-akan itu dipakai untuk menggeneralisasi yang lain. Karena kalau dilihat dari sisi yang sebaliknya sebenarnya kita lihat juga tadi itu anak-anak yang lahir dari keluarga berkelimpahan tetapi juga mereka tidak semuanya sukses atau berhasil begitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana kalau misalnya kita di sisi anak-anak yang misalnya punya keterbatasan dalam hal tertentu, ya sebagai orang tua kita mengajarkan bagaimana sih etos-etos nilai-nilai yang penting buat kehidupan, nilai-nilai penting untuk hidup gitu, bahwa hidup itu memang harus menjadi yang terbaik. Kamu punya sesuatu yang luar biasa, kamu punya sesuatu tapi juga harus perlu usaha untuk bisa memaksimalkannya. Gitu. Karena pengalaman kayak misalnya saya zaman kecil juga orang tua saya nggak nuntut macam-macam gitu, cuman ya kemudian mereka mencontohkan bagaimana sih kalau kita ini sekolah ya sekolah sing bener, kalau bisa berprestasi ya berprestasi, kalau nggak gitu ya adik-adik saya nggak dipacu untuk harus berprestasi semuanya.
Karena maksudnya itu kemudian ya muncul dari kita masing-masing kayak gitu loh. Support dari lingkungan itu yang penting. Terus kemudian kalau orang tua mungkin ya mengarahkan anak-anaknya gitu ya. Karena itu tadi kalau misalnya belajar ya memang ada yang punya uang lebih sehingga kemudian bisa manggil guru les. Tapi kalau enggak ya belajar sendiri bisa. Belajar sendiri di kelas gitu. Kalau enggak tahu ya cari tahu sama gurunya yang seperti itu. Atau ya ikut misalnya teman-temannya yang misalnya ini kan banyak juga nih anak-anak yang ya, mereka les kemudian juga mereka ngundang teman-temannya siapa yang mau gabung untuk kemudian belajar bersama. Artinya tetap ada effort pribadi yang untuk menutupi segala keterbatasan itu, betul, ya. Dan betul. Itu yang penting untuk dilatihkan ke anak-anak kita, betul, gitu betul. Ya. Jadi ya orang tua mungkin lebih ke sifatnya membukakan membukakan kesempatan itu tidak harus dengan materi ya, tapi memberikan insight, terus kemudian ngasih contoh. Ngasih contoh tuh misalnya kayak zaman yang orang-orang tua dulu gitu ya, kalau misalnya itu loh keluarga si siapa atau putranya siapa itu jadi apa, ini jadi dokter di sana, ini jadi apa misalnya jadi nggak harus wali kota lah, tapi misalnya jadi pejabat yang kemudian sukses berhasil, mendirikan apa gitu, itu guru yang berhasil gitu. Jadi lebih kita kemudian ngelihat contoh atau role model orang-orang seperti apa. Karena kalau kita sudah punya patokan mau menjadi ke sana, jalannya tuh mau macam-macam itu bisa gitu. Ya. Oke. Gitu. Mungkin seperti itu jawaban sih. Itu juga menjawab pertanyaan Pak Danang barangkali sebelum nanti saya bergeser ke Mbak Citra, apa pola asuh orang tua juga menjadi faktor berpengaruh pada potensi diri seseorang di tempat kerja. Mbak Citra? Iya, potensi seseorang di tempat kerja terkait pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua dan kemudian memotivasi anak-anak yang mereka punya bakat tapi secara materi mereka minder dengan anak-anaknya orang kaya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kembali lagi ya, itu apakah bemkarya atau enggak, itu adalah salah satu faktor di antara ribuan faktor yang ada yang terkait dengan potensi gitu. Tapi mungkin saya share sedikit nih ke tadi pertanyaan yang pertama gitu ya, menyambung juga sih pertanyaan kedua. Kalau dibilang bagaimana kalau misalkan kita tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya gitu. Saya bukti nyata yang masih hidup nih sampai sekarang gitu. Saya lahir tidak dari keluarga yang kaya. Saya lahir di keluarga yang cukup untuk makan. Gitu ya. Saya sekolah sampai misalkan di SMA nih saya dapat beasiswa. Dan teman-teman saya semua Crazy Rich Surabaya. Jadi kalau saya sebutkan nama itu udah orang mah tahu gitu ya. Teman-teman saya semua Crazy Rich Surabaya gitu. Bahkan kuliah Crazy Rich di masing-masing kotanya gitu. Tapi apakah itu membuat saya minder? Oh enggak, bagi saya tidak peduli, itu urusan orang lain. Urusan saya adalah memastikan diri saya sukses gitu. Kalau misalkan saya tidak kaya, saya harus memastikan diri saya gigih. Itu kuncinya sih. Jadi kalau misalnya tidak kaya, pastikan kita gigih gitu. Melakukan banyak hal. Saya dulu, misal boleh share ya. Jadi saya dulu kuliah itu pagi, saya belum zaman Gojek. Saya pagi minta keliling ke sekitar tempat tinggal saya gitu. Ngajakin orang-orang tetangga, Bu anaknya saya antar aja deh, ntar bayar 5.000, 10.000 gitu, sekalian berangkat ke kampus. Iya kan, belum lagi ntar di kuliah saya jadi asisten dosen, saya jadi asisten lab gitu. Kemudian saya juga pada saat sorean saya jadi ngajar anak SMP private. Kemudian malamnya saya jadi asisten dokter, saya menjaga di apotek. Jadi kekayaan itu salah satu faktor aja gitu. Tapi yang penting kita itu gigih gitu. Sampai akhirnya di titik sekarang yang ternyata saya jadi CEO ya lebih tepatnya gitu. Dia karyawan yang jadi 400 gitu, 400 lebih. Bukan karena satu faktor, tapi karena banyak faktor dan kaya raya itu tidak satu-satunya faktor sih. Jadi gitu ya. Pola asuh pun juga pasti mempengaruhi, tapi kita pastikan itu bukan satu faktor utamanya. Ya, faktor paling utamanya adalah bagaimana diri kita sendiri. Devi juga begitu ya? Sama, cukup gitu toh jawabannya. Ada teman Pak, ada teman. Jadi sisa-sisa Devi ngamuan nih, Devi. Iya. Gimana Dev? Kalau dari pola asuh ya, pastinya itu salah satu faktor juga sama. Karena apa? Kalau si anaknya itu ada potensi, ya orang tuanya pastinya support. Support itu ada beberapa jalan. Bisa jadi tadi materi, bisa jadi support semangat. Contoh dari Devi sendiri, banyak rekan-rekan Devi yang dari keluarga mampu, keluarga kaya, tapi dia gigih, sungguh-sungguh gigih, dan dia bisa nyampe kesuksesan sampai saat ini ya dari usaha dia sendiri, bukan dari bantuan dari orang tuanya, channel gitu ya. Kayak gitu. Dia benar-benar gigih meskipun ada satu istilahnya
kalau bagi dia itu adalah kekurangan yang nggak bisa support dia, tapi dia meluangkan sedikit uangnya dia, uangnya dia untuk nutupin itu. Jadi dia tetap gigih, dia tetap rapih, dan dia tetap mengunggulkan potensi yang ada di dirinya dia. Kayak gitu sih. Dan itu didapat sampai sekarang, dan dia konsisten terhadap hal tersebut. Itu saya juga banyak belajar dari dia juga, meskipun dia lebih muda dari saya, tapi kita sering sharing, ternyata dia potensinya lebih bagus daripada yang keluarganya bentuk gitu, dan keluarganya juga support. Oke. Ada Ardian yang menanyakan ke Devi juga ini. Nanti yang terakhir saya ke Bu Novi. Oke. Kalau tiap orang punya potensi berbeda-beda, lantas bagaimana perusahaan bisa mengoptimalkannya? Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menggali potensi setiap karyawannya? Oke. Ini sensibilitas seorang HR diuji ketika ada pertanyaan seperti ini. Seperti ini ya. Betul. Ketika kita meng-hire seseorang, kita pastikan sudah ada gambaran potensi dia di bidang apa. Kemudian kita perlu kembangin dia di bagian apa juga. Makanya kita ada yang namanya onboarding program. Ada program-program yang khusus untuk personalnya yang di-hire ataupun orang internal yang sudah ada di situ. Dan konsep-konsep itu harus matang. Potensi dia, katakanlah dia nilainya 50 nih dari potensi yang dimiliki dari awal sampai sekarang. Oke, kita harus tutup dengan potensi mungkin product knowledge, kemudian ada misalnya kalau di marketing ya udah kita kembangin juga channelnya dia. Dia kasih database, suruh dia keliling-keliling, visit maupun dia call, ya seperti itu. Kita kembangin lagi dan lain sebagainya, ya itu tergantung potensi-potensi yang kita tangkap sebagai seorang HR. Ini di lini industri. Tapi kalau di lini yang lain ya pastinya beda lagi treatmentnya. Seperti itu sih Pak. Oke, baik. Nah kalau seorang CEO ini yang mungkin sudah menangani ratusan karyawan Mbak Citra. Kalau menjawab Mas Ardian seperti apa? Mengoptimalkan potensi berbeda-beda dari masing-masing karyawan. Iya, kalau misalkan dari company sih sebenarnya ada banyak cara ya kita downboarding seperti yang tadi Bu Devi sampaikan. Kemudian ada juga coaching, tinggal mengarahkan sesuai dengan passion atau potensinya masing-masing karyawan. Ada juga training yang sudah jelas potensinya, kemudian kita tinggal mengarahkan. Itu banyak cara. Secara teknik kita punya banyak banget cara, dan itu tidak ada benar salah gitu. Semuanya dibenarkan. Yang penting goalsnya adalah kan membuat setiap orang itu, setiap individu menyadari potensinya masing-masing. Gitu. Tapi pertanyaannya gimana sih cara masing-masing kita itu meningkatkan sebagai karyawan gitu ya? Kalau dari saya ada 5P. 5P itu adalah purpose, tujuan ya. Kemudian ada path, jalan ya, kemudian yang 3 adalah partner, kemudian yang keempat ada provoke, dan yang terakhir kelima adalah persistent. Jadi pastiin dulu kita tahu tujuan kita mau jadi apa, kita pengen apa gitu ya. Kemudian yang kedua path, kita tinggal breakdown nih dari tujuan kita, dari goals yang gede dipisah jadi kecil-kecil. Gimana cara kita mencapainya, gimana kita ke arah, misal nih mau ke Surabaya dari Jakarta, lewatnya mana sih gitu kan. Kita harus sadar itu dulu. Kemudian partner itu pasti mungkin salah satunya seperti koneksi ya, tapi mungkin saya lebih cenderung ke inner circle. Jadi pertemanan terdekat kita itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya ada istilah, kalau misalkan temenan sama tukang parfum, kita ikutan bau wanginya, itu benar banget gitu. Jadi usahakan inner circle kita adalah orang-orang yang membawa energi yang positif buat kita gitu. Dan itu juga berlaku di lingkungan kerja. Jadi kalau teman-temannya toksik, kita udah formalitas aja lah pertemanannya. Tapi cari temenan yang memang dia membawa energi yang positif gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah provoke. Provoke tuh kayak memotivasi dirimu sendiri gitu. Jadi dan yang terakhir pastinya persisten ya. Semua itu akan jadi sia-sia kalau kita aja berhenti gampang menyerah gitu, atau misal gampang puas seperti yang tadi dibilang, kalau udah ngerasa sempurna gitu. Jadi ada sempurna jadi sebagai jadi lebih pada jangan menuntut perusahaan itu akan memberikan apa kepada kita, tapi ya sudah, kalaupun memang ternyata perusahaan tidak bisa memberikan jalan untuk menggali potensi kita gitu, ya sudah, kita aja yang menggali, karena kita nggak bisa menuntut perusahaan ya. Kita tidak bisa memilih gitu, perusahaan ini saya maunya perusahaan itu punya program ini nggak bisa. Dan kalaupun ada program, kita nggak ada kemauan, jadi kurang sesuai gitu, jadi kurang tepat. Tapi bagaimana kita bisa dan mau terusan untuk punya atau untuk terus menggali potensi kita, ya 5P itu tadi kalau dari saya. Sampai pada gilirannya kalau perusahaan tempat kita bekerja nggak bisa, ya nanti kan akan ada perusahaan yang betul. lain. Coba cari perusahaan lain. Betul.
sekarang saya ke suhunya ya, sekaligus closing statement. Silakan Bu Novi, bagaimana mengembangkan potensi ini dan ya closing statement untuk diskusi kita pagi ini. Mengembangkan potensi tadi sudah dijelaskan. Jadi ketika orang mau masuk perusahaan dari awal ya, justru di proses rekrutmen ini kita kan juga sudah mencocokkan. Makanya setiap kita ngelihat lowongan pekerjaan selalu ada kualifikasinya seperti apa. Karena sebenarnya kita mau nyari orang-orang yang punya potensi terbaik di bidang pekerjaan tersebut. Disambung dengan onboarding lah, terus kemudian proses pengembangannya mereka, terus pakai pelatihan, terus dibuatkan sistem manajemen karirnya. Artinya kita menempatkan orang-orang tersebut sesuai dengan potensinya, termasuk juga mengembangkan mereka. Artinya kalau dia sudah bidang ini, kita harus melihat juga nih kebutuhan perusahaan, kan? Dan dari kebutuhan perusahaan kemudian kita cocokkan. Oh sebenarnya dia masih punya potensi dikembangkan selain yang bidang sekarang, dikembangkan ke bidang yang lain. Tapi terus ada cara kan bagaimana supaya dia di sana juga secara karirnya juga menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian penghargaan atas potensi yang dimiliki, pengembangan pengembangan dari potensinya. Sehingga kemudian orang menjadi terdorong, terlibat dengan pekerjaannya kan seperti itu. Sehingga kemudian dia juga makin berkembang di perusahaan sampai proses yang nanti kalau misalnya ini proses di mungkin kalau pensiun ya dia akan keluar di masa pensiun. Kalau enggak ya itu tadi proses di mana di sana mungkin sudah mentok, kemudian atau mungkin ada tawaran-tawaran yang lain yang lebih baik. Ya di sanalah dia bisa menemukan potensi yang dimiliki seperti itu. Dan kalau saya sih kembali itu ya kayak tadi itu ajaran bagaimana kita itu lebih menghayati lagi bahwa kita ini punya anugerah yang luar biasa, bahwa kita ini diberikan anugerah untuk melakukan tadi itu cipta, rasa dan karsa. Rasanya kalau kita mengembangkan itu semuanya dan kemudian kita menyadarinya, tiga hal circle ini pasti akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena menciptakan tadi itu ya kita mencari sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan lingkungan, kemudian memahami dengan rasa kebutuhan mereka seperti apa sehingga kontribusi kita juga dirasakan oleh mereka, serta karsa tadi kemauan untuk kemudian kita menjadi lebih baik gitu ya, memberikan lebih banyak kepada orang lain. Seperti itu. Oke, baik. Sayang waktunya memang membatasi, tapi luar biasa. Ada Devi, ada Mbak Citra dari Bintang Insan Mulia, dan ada Bu Novi juga pagi hari ini.